Ini di 003338 sampai 343 Avanza Silver B20 Uli melewati gerbang tol Kerawang Barat. Kemudian truk putih yang berhasil dilewati oleh Avanza Silver dan menahan laju mobil Spin. Kemudian Chevrolet Spin melewati gerbang tol Kerawang Barat. Ini buktinya CCTV entrance. Terus kemudian mobil petugas menyusul mobil Spin dan berhasil mendekati di tikungan melalui sisi kanan mobil di area terowongan tikungan yang mengarah ke KM 48. Terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, dua karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Baik ya teman-teman ya. Ya tentunya yang pertama, Polri menghargai ya hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama. Yang kedua, ini ya. Jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Yang ketiga, bahwa penyidik ataupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, ya, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Ya itu aja. Oke, makasih ya. Ada bukti bahwa langsung ada Kita tunggu. Gimana? Ada baku tembak bahwa langsung menyerang, memang ada baku tembak dalam kasus. Ya itu kan sesuai dengan fakta yang ditemukan di sana ya. Oke, masih ya. Tapi ke depannya Ya, nanti kita tunggu rekomendasinya udah masuk ke Polri, kita pelajari. termasuk untuk kemungkinan diusut secara pidana juga ya Pak? Apanya? Katanya kan tadi salah satu rekomendasinya akan minta untuk diusut secara pidana. Nanti kita tunggu rekomendasi. Artinya akan mendalami kepemilikan senjata lah ya? Jadi kira-kira dari tadi penjelasan Pak Anam sampai kemudian kesimpulan, rangkaian peristiwanya dimulai dari Sentul, begitu. Dari Mutiara Sentul terus masuk ke tol, terus Jor, ini Jor, terus kemudian masuk ke tol Jakarta Cikampek lewat atas, jadi lewat jalan tol layang, gitu terus, gitu, sampai kemudian keluar di pintu tol Kerawang Timur. Ini tadi yang kemudian menyusuri jalan raya di kota Kerawang, terus kemudian masuk lagi lewat gerbang tol Kerawang Barat, terus kemudian berhenti di kilometer 50 di rest area. Kira-kira itu konteks peristiwa secara keseluruhan. Berikutnya. Ini jadi jam 23 rombongan MRS bergerak dari Mutiara Sentul menuju gerbang tol Sentul 2. Ini bisa diperdengarkan?
Oke, jadi ini jelas. Terus kemudian pada rem Jati Asih 2 pukul 23.36.25 sampai 23.3658 terlihat beberapa mobil yang dimulai dengan Avanza putih dalam jarak berdekatan memasuki jalan tol Jakarta Cikampek pada on rem tol Jati Asih. Ini kira tangkapan atau footage yang kami peroleh di Jati Asih pada pukul ini antara 23.36.25 23.36.58. Nah, ini KM 11 23.46.42 sampai 23.47.06. Mobil-mobil tersebut terus beriringan sudah masuk pada tol Jakarta Cikampek elevated dalam waktu yang berdekatan. Kemudian terlihat mobil Avanza putih di depan memulai iringan. Jadi ini beriringan. Dari sini kita lihat masih konstan begitu, tidak ada upaya salib menyalip begitu. Dan kemudian rekamannya seperti apa? Diulang lagi, Dik. Oke. Terus berikutnya? Oke, ini di kilometer 16.500 23.4131 sampai 23.4155. Ini kenapa kami capture yang bagian seperti ini tadi untuk menyesuaikan dengan lini masa yang ada di voice note. Jadi kenapa kemudian KM 11, KM 16 plus 500 itu untuk menyesuaikan dengan voice note yang ada, disesuaikan itu. Jadi kita cross check begitu. Kemudian iringan rombongan tanpa ada gesekan. Jadi tetap paling depan mobil putih. Silakan. Pelata. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Artinya dari voice note yang ada memang ada komunikasi dan kemudian ada yang menginstruksikan bagaimana kemudian mobil-mobil pengawal itu untuk bertindak. Begitu. Berikutnya. Pokoknya bagaimana caranya? Ini kilometer 24 di pukul 23.46.42 sampai 23.47.05 masih di atas. Iringan mobil terlihat juga di Avanza putih dan diikuti mobil berikutnya tanpa ada gesekan. Jadi konstan. Mobil Avanza putih selalu yang paling depan. Avanza putih yang pakai plat nomor ada simbol warna biru. Jadi ya, sorry ini stop dulu deh. Jadi penandanya kenapa kami bisa mengidentifikasi mobil Avanza putih karena di plat nomor itu ada dikasih kayak semacam lampu biru, gitu. Lampu biru itu yang kemudian memudahkan kita mengidentifikasi. Ya, di samping tentu saja ada capture-nya. Nanti kita perlihatkan. Rekamannya, Rif? Terus, Rif? Begitu terus? Itu putih, nomor putih Oke, terus? Nah, awasin Pajero putih tuh, Bang Egi. Bentar. Bang Egi. Pajero putih. Dari tadi dia mepet sekali juga tuh. Kata-kata ngeliatin. oke. Jadi dalam rekaman ini sudah kemudian hujan dan iringan rombongan terlihat melaju cukup cepat dengan diawali Avanza putih sampai pada mobil Avanza Silver terlihat tidak ada gesekan. Jadi kami menyaksikan dari Avanza putih pertama sampai Avanza Silver paling depan
paling belakang maaf, itu tidak ada gesekan. Ini tetap ada di atas jalan tol. Rekamannya, Arif? Awasin Pajero putih tuh, Bang Egi, sebelah kanan ente Bang Egi. Pajero putih, dari tadi dia mepet kali juga tuh, rada-rada ngeliatin. Oke, terus? Ini di kilometer 44 juga tetap Avanza putih tetap berada di depan iringan rombongan, tetapi tidak terlihat adanya pergesekan. Ini jamnya, waktunya disesuaikan dengan yang di sini. Jadi yang ada di footage CCTV di atas. Terus rekamannya. Mobil-mobil itu udah tersingkirkan, alhamdulillah. Steril, alhamdulillah. Ini yang tadi sudah dijelaskan Pak Anam dalam konteks psikologi forensiknya itu seperti apa. Begitu. Berikutnya. Untuk Di kilometer 48, dalam rekaman terlihat hujan dan gelap, mobil-mobil tersebut terus melaju dengan dalam jarak berdekatan sampai pada turunan elevated di kilometer 48 dengan dimulai mobil Avanza putih. Tetap, artinya sepanjang tol kalau kita melihat dari John sampai kemudian kilometer 48, tetap mobil Avanza putih yang ada di depan. Konstan, stabil dalam satu barisan. Berikutnya. Berikutnya. siap. Nah. Nanti kita langsung tutup tuh, rombongan. Gimana jangan sampai ini ngikutin kita. Alisan. Oke. Ya, aman. Jaga. Betul nih. Halangin gimana caranya? Kalau Pak mau mobil kalian gimana caranya? Oke, siap. Biji lepas diri dari rombongan ya. Ani mau ngalih-ngalihin yang mau dari mana nih? Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau sampai. Oke. Ini kemudian gerbang tol Karawang Timur pada pukul 00.12.14 sampai 12.58. Mobil Avanza Silver dan mobil Chevrolet Spin melewati gerbang tol Karawang Timur sembali memperlambat laju kendaraan untuk menghalangi dan mengalihkan mobil yang membuntuti rombongan MRS. Sementara itu, 7 mobil lainnya melaju tepat ke dalam kota Karawang. Jadi 2 mobil ini kemudian mencoba menghalangi supaya yang menguntit itu kemudian memperlambat begitu dan kehilangan jejak. Jadi ini tangkapan CCTV yang ada di gerbang tol. Jadi ini ada ketangkep ini di 12.14 dan kemudian yang kedua adalah di 00.12.18. Terus? Nyupir nih, ada di belakang ente. Kalau jangan sampai buka awas ya. Bang Abang agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia nggak bisa nyalip bang. 86, tutup habis. Kunci, nanti belok habis, makan Ini konteksnya kemudian pada rute ini di gerbang tol Karawang Timur sampai Jalan Ahmad Yani Karawang di Bundaran Plaza 0013 sampai 0023, mobil Chevrolet Spin dan Avanza Silver EPI menghalangi laju mobil yang diduga penguntit terutama yang berplat nomor PBQ dan KJD. Ini dari sini sampai ke sini begitu. Berikutnya. Oke, bawa pelan aja bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap. Ini kita udah bikin busing dia dulu nih, soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Udah, nanti ambil lurus. Udah terus aja bang, udah. Yang penting target abang. Yang penting kau sampai lokasi dengan tenang, ya. Ayo mau muter-muter dulu, ame kir dulu nih, 2 kir. Jadi Kirdun ya, bukan Kidrun ya. Ada kesalahan typo gitu. Ini dari lokasi Belt-in Karawang. Lewat bundaran mobil Spin dan Avanza memperlambat laju untuk menunggu mobil penguntit kembali mengikuti mereka yang sempat tertahan di belakang. Jadi tadi yang disampaikan Pak Anam tadi, sebenarnya 2 mobil FPI itu punya kesempatan untuk meninggalkan 2 mobil penguntitnya
tetapi kemudian mereka memilih untuk menunggu. Dua mobil ini menuju arah Hotel Swiss Bell Inn Karawang, sementara 7 mobil rombongan utama MRS sudah berada jauh dari mobil Spin, Lasus, dan kemudian mobil Avanza dan Madar, dan melewati rute lainnya. Ini tertangkap, yang tadi disampaikan Pak Anam, tertangkap di CCTV PHD Karawang, Pizza Hut Delivery Karawang. Ini, ya, seberang Swiss Bell ya, kemudian di pukul 00.28.38. Berikutnya. Nah, ini kemudian Swiss Bell Inn Karawang, kemudian ke gerbang tol Karawang Barat. Memasuki jalan layang Ahmad Yani dari depan Hotel Swiss Bell Inn Karawang sampai gerbang tol Karawang Barat terjadi eskalasi yang tinggi antara mobil Spin Lexus dan mobil Avanza dan Madar dengan mobil penguntit. Hal sebagaimana temuan berupa ini, dikecilin lagi. Nah, ini pecahan kap mobil di Masjid Al-Gamar, ada proyektil di depan toko bangunan Mega Material, proyektil dan selongsong di, kecilin lagi, di Taman Jalur Putar Balik Kampung Budaya, proyektil dan selongsong di seberang Hotel Novotel Karawang, proyektil di Jembatan Badami. Ini, Arif, yang diklik barang buktinya. Ini kira-kira area temuan barang bukti dari Komnas HAM. Jadi ini yang kemudian membuktikan memang ada eskalasi tinggi, ada gesekan, dan kemudian ada juga saling tembak di situ. Ini di sini, terus kemudian kecilin lagi nih. Chevrolet Spin dikejar oleh mobil penguntit. Berikutnya. Ini di 00.33.38 sampai 3.43 Avanza Silver B20 Uli melewati gerbang tol Karawang Barat, kemudian truk putih yang berhasil dilewati oleh Avanza Silver dan menahan laju mobil Spin. Kemudian Chevrolet Spin melewati gerbang tol Karawang Barat, ini buktinya CCTV entrance. Terus kemudian mobil petugas menyusul mobil Spin dan berhasil mendekati di tikungan melalui sisi kanan mobil di area terowongan tikungan yang mengarah ke KM 48. Ini penjelasannya dari ini gerbang tol Karawang Barat, kemudian Chevrolet Spin dikejar oleh mobil penguntit itu di sini. Ini, nah ini ada sedikit tambahan keterangan, kenapa juga tadi seperti Pak Anam lama, begitu agak lama, mencocokkan antara setting waktu antara gerbang tol, CCTV di gerbang tol Karawang Barat yang masuk dengan kemudian yang mau ke Jakarta, begitu. Jadi ini ada perbedaan setting waktu, begitu. Nggak tahu ini apakah karena pengaruh baterai atau yang lain, kita tidak tahu, tapi ada perbedaan waktu antara CCTV gerbang tol Karawang Barat yang masuk dan yang keluar itu sekitar 12 menit. Ini yang kemudian juga harus dicocokkan secara manual. Ini buktinya di sini. Berikutnya. Sudah habis ya? Kira-kira seperti itu kalau kita melihat dari rangkaian CCTV.